Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kalau misalnya kalian baru mampir ke channel aku, perkenalkan aku Nita Fitria. Nah, di video ini aku bakalan bikin watch in my bag karena kayaknya udah lama banget nih aku nggak bikin konten ini, kayak udah beberapa tahun lalu. Jadi di sini aku bakalan sharing-sharing santai aja, barang-barang apa aja sih yang biasanya aku bawa kalau misalnya aku pergi-pergian. Oke, daripada lama-lama, langsung kita mulai aja videonya ya. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa aktifin lonceng YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan ke aku upload video baru. Oke teman-teman, di sini aku mau kasih tahu ke kalian model tas yang biasa aku pakai atau kayak aku seneng gitu kalau misalnya aku pakai untuk pergi-pergian, yaitu model tas itu yang kayak gini. Ini model tas tote bag gitu dan cukup besar banget bagi aku. Jadi muat banyak banget barang karena space-nya juga tuh besar ya. Nah, karena akhir-akhir ini aku lagi sering pakai tas ini, jadi aku bakalan review aja isi dari tas ini gitu tuh kan, lihat lumayan besar kan. Sebenarnya aku tuh selain pakai tas yang model kayak tote bag gini, aku juga seneng banget sama tas yang kayak model selempang pinggir gitu yang ada tali panjangnya kayak bucket bag gitu. Cuman ya udah, karena aku lagi sering pakai tas ini jadi aku review aja ya sekalian. Nah, sebenarnya aku tuh kayak emang kurang suka gitu sama tas yang modelnya tuh kayak kecil, kayak tas-tas mini gitu. Tapi ya sesuai dengan kebutuhannya lah. Kalau misalnya kita lagi jalan bareng anak ataupun kayak kita lagi pergi keluar gitu ya, bukan liburan, aku biasanya pakai tas itu yang lumayan space-nya agak besar. Kalau misalnya pakai tas mini tuh kayak aku lagi vacation gitu, kayak lagi liburan sama keluarga ke pantai ataupun kemana lah gitu, kayaknya lebih ringkes kalau pakai tas yang mini. Untuk barang yang pertama yang pastinya kalian itu pasti harus bawa dompet dong. Ini dompet yang aku biasa pakai. Kalau zaman dulu aku tuh seneng banget sama dompet yang modelnya tuh panjang, kayak gimana ya, zaman-zaman waktu sebelum nikah lah ya, zaman-zaman dulu lah, karena kayak lebih mewah aja nggak sih. Cuman karena sekarang kayak udah mulai banyak barang-barang yang aku bawa di tas aku, jadi aku tuh kayak memperkecil barang-barang yang ada di tas aku. Contohnya itu kayak dompet juga aku senengnya tuh dompet mini gitu yang lipat-lipat gini loh, jadi kayak nggak makan banyak tempat gitu di dalam tas tuh. Nah, terus barang wajib kedua yang harus ada di tas kalian yaitu adalah handphone. Karena handphone ini tuh penting banget ya, karena kalau kayaknya tuh kalian bakalan ada ngerasa yang hilang gitu kalau misalnya kalian tuh lupa nggak bawa handphone kan. Jadi wajib banget dong bawa handphone. Terus untuk barang selanjutnya juga, kalau misalnya kalian bawa handphone, apalagi model handphone zaman sekarang kan cepet habis ya baterainya, kalian juga wajib bawa charger dong. Nih aku bawa charger juga. Nah, terus barang selanjutnya, sebagai wanita yang pastinya kalau pipis tuh harus selalu bersih kan. Nah, makanya di sini aku tuh selalu sedia ini tisu kering, karena kalau kita lagi pipis-pipis, kalau kita ke mall ataupun ke tempat makan kadang suka nggak ada tisu ya. Jadi mending bawa tisu sendiri. Daerah ini juga berguna banget kan, selain kalau misalnya kalian pipis, untuk ngelap keringet juga gitu kan, untuk ngelap-ngelap yang emang kotor-kotor gitu kalau misalnya kita terkena kotoran gitu ya di luar. Terus sebagai wanita yang pengen selalu wangi badannya, makanya di sini aku gak pernah skip juga bawa kayak body cleanse gitu. Ini body cleanse yang benar-benar murah banget guys. Ini dari merek Marina. Tuh, lihat, kalian bisa lihat ya. Ini EDT-nya gitu yang fresh sparkle, tapi ini wanginya tuh enak banget. Ini wanginya tuh mewah gitu loh. Dan ini juga lumayan lah, agak-agak gak cepet hilang gitu wanginya. 2-3 jam masih ada wanginya. Tapi ya, kalau misalnya kalian pengen wangi terus, kalian harus sering-sering retouch lah. Karena gak usah sayang-sayang, gak usah lebar-lebar gitu kalau misalnya kalian pakai body cleanse ini, karena ini harganya murah banget, cuma 20.000. Nah, terus aku juga sering bawa sunscreen spray gitu, karena menurut aku penting banget kalau misalnya kita lagi gak sengaja nih terkena sinar matahari. Kalau misalnya kalian baru pakai sunscreen itu misalnya 3 jam yang lalu ataupun berapa jam yang lalu lah gitu kan, kalian harus retouch kan supaya kulit kalian itu tetap terlindungi dari paparan sinar matahari. Nah, di sini biasanya aku bawa sunscreen spray ini dari Dorskin, karena menurut aku
Ini mudah banget di aplikasiinnya, tinggal kalian semprot-semprot aja, dan spraynya juga nggak ngeganggu gitu. Jadi mempermudah kita kalau misalnya kita lagi retouch untuk pakai sunscreen. Nah, terus untuk barang selanjutnya, sebenarnya ini tuh barang udah aku bawa sebelum aku pandemi, yaitu ini adalah sanitizer, hand sanitizer. Karena menurut aku ini tuh penting banget sih. Aku udah sering banget bawa dari dulu. Karena kalau misalnya kita kayak lagi susah nih untuk bersihin tangan kita, kan pasti kalian harus bersihin tangan kalian supaya tetap bersih. Kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Apalagi kalau misalnya kalian lagi pergi bareng anak. Kalau misalnya anak lagi pengen pegang-pegang makanan atau apa, tapi misalnya susah nih untuk cuci tangan, kalian bisa pakein aja ini hand sanitizer. Nah, terus barang selanjutnya, aku juga nggak pernah skip yang namanya bawa sisir. Ini sisirnya tuh mini gitu, dan lumayan lah ya untuk ngesisirin rambut kita kalau misalnya rambut kita itu kayak lagi kusut gitu di luar. Ini lumayan lah, gak terlalu ini, karena aku tuh seneng banget sama sisir yang modelnya tuh brush kayak gini, karena lebih gampang gitu untuk menyisir rambut kita yang kusut daripada model sisir yang flat, yang garis doang gitu kan ada kan. Nah, aku lebih suka pakai yang brush gini, makanya aku lagi cari juga ini sisir yang modelnya tuh kayak dari kayu gitu, supaya bisa ngurangin kerontokan yang ada di rambut aku. Nah, karena aku udah bawa sisir juga, kayaknya tuh ada yang kurang banget kalau misalnya aku nggak bawa kaca di tas aku. Ini kaca yang biasa aku bawa, modelnya tuh kayak gini, dan ini simple banget, ringkes banget, tapi dia itu kacanya tuh ada kaca pembesarnya gitu, jadi lebih gampang lah kalau misalnya kita lagi ngaca, pengen kayak kita ngebenerin gitu yang ada kekurangan-kekurangan yang ada di muka untuk kita retouch gitu kan, ataupun mau retouch lipstick juga gitu kan, gampang ya kalau misalnya bawa kaca kecil kayak gini. Oh ya, di sini juga aku selalu bawa hair mist kayak gini. Ini dari Grace and Glow. Pasti kalian udah pada tahu banget ya, karena ini bagus banget, karena dia itu emang bener bisa ngebikin rambut kita itu apa ya namanya, yang dari kusut. Terus kayak kita misalnya, aku tuh kan lumayan banyak ya anak-anak rambut di kepala aku. Untuk ngerapihinnya itu kalian bisa cuma semprotin aja, dan itu tuh bisa auto rapih, tau gak sih? Wanginya juga ini enak banget. Aku pakai yang warna kuning ini yang mana sih, yang Daisy Hair Vitamin Mist. Ini wanginya tuh kayak wangi parfum Marc Jacob yang Daisy Woman kalau nggak salah. Dan ini juga, ini tuh bisa apa ya namanya ya, bisa bikin wangi rambut kita, terus kan bisa bikin lembut wangi kita juga, karena dia ada kandungan keratinnya juga gitu. Jadi bagus banget untuk kalau kita lagi di luar rambutnya kusut, kan bisa langsung pakai semprotin aja pakai ini. Nah, untuk barang selanjutnya yang wajib banget ada di tas aku, yaitu adalah salep. Ini adalah salep eksim aku, karena kalian bisa lihat ya, nih tangan aku, mana sih, kelihatan nggak ya di kamera tuh. Ini tuh tangan aku bener-bener kayaknya nggak akan bisa sembuh, ataupun kayak sembuhnya tuh mungkin adalah beberapa waktu tapi kambuh lagi gitu. Makanya aku bener-bener nggak bisa lepas dari salep di Progenta ini. Ini pernah aku sharing juga di video ini yang soal eksim. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan eksim kayak aku, kalian bisa langsung cek aja ya video ini. Di sini aku udah jelasin juga lah gimana sharing aku tentang pengalaman soal eksim aku gitu. Nah, ini tuh aku perluin karena kalian kalau misalnya eczema survivor, pasti kalian udah tahu banget dong. Kalau misalnya eksim kalian tuh lagi kambuh, pasti gatalnya itu luar biasa. Ini bener-bener deh aku ngalamin banget, apalagi eksim di tangan ya. Ini kayak kita kena apa aja itu tuh kadang suka gatel gitu. Kalau kita kena kayak benda-benda yang agak kasar tuh gatel banget. Nah, makanya aku selalu bawa ini kalau misalnya lagi gatel, jadi aku nggak garuk-garuk terusan gitu ya. Jadi aku langsung olesin aja pakai salep di Progenta ini. Nah, untuk barang selanjutnya juga, karena sekarang kan kayak ada di beberapa tempat emang ada daerah yang nggak wajib masker ya. Cuman kalau misalnya kita masuk ke indoor, kayak ruangan yang indoor gitu, kalian tuh pasti diwajibin harus pakai masker kan. Makanya aku selalu bawa masker, karena ya biar kita tetap terjaga aja gitu ya untuk protokol kesehatannya. Makanya aku tuh lagi seneng pakai masker yang modelnya tuh kayak gini, duckbill, dan ini warnanya lucu banget. Ini tuh kayak warna-warna shrimping gitu tuh. Nah, terus untuk barang selanjutnya juga, kalau misalnya kita lagi di jalan, kita nggak tahu nih cuaca tuh bakalan mendung aja atau kayak panas terik gitu kan. Makanya untuk
persiapan kalau misalnya lagi panas terik, aku tuh selalu bawa kacamata. Karena menurut aku kayak penting banget, apalagi kalau misalnya kalian lagi nyetir, terus panas sore tuh, misalnya yang jam 3 ke bawah itu kan panasnya lumayan ya, agak-agak bikin mata tuh pusing gitu, karena kadang suka nyorot langsung ke muka kita gitu. Makanya jangan lupa pakai kacamata. Nah, terus untuk barang selanjutnya, karena kita kan suka pengen retouch gitu ya, bibir kita pakai lipstick. Tapi karena kadang suka nempel-nempel gitu, agak susah untuk dibersihinnya. Kadang jadi malah kayak kelihatan gitu ngegumpalnya lipstiknya. Makanya kalau misalnya kalian mau retouch untuk lipstick kalian, kalian bisa menggunakan si micellar water. Karena menurut aku micellar water ini tuh penting banget untuk dibawa. Selain untuk retouch lipstick kalian, ini juga bisa untuk membersihin makeup kalian. Karena aku tipikal orang yang suka kayak pulangnya malam gitu, kalau misalnya bareng sama anak-anak. Jadi aku suka bersihin makeup aku tuh di rumah orang tua aku. Jadi pas udah nyampe rumah, kalian aku nidurin anak aku gitu ya pas pulangnya. Nah, di sini tuh aku udah dalam keadaan muka aku tuh udah bersih, karena aku udah bersihin muka aku. Nah, terus untuk barang selanjutnya yang aku biasa bawa di tas aku itu yaitu adalah skincare. Ini skincare dari Scarlett yang night cream, karena menurut aku dia itu penting banget dan sebagai penyelamat aku di saat aku pulang tapi aku pengen udah skincarean. Karena apa? Karena dia itu mengandung green caviar yang bisa banget nih untuk menghidrasi kulit kita. Terus kalau misalnya rutin banget pakai night cream ini, karena dia itu mengandung far away juga, jadi bisa untuk menyamarkan pori-pori yang ada di kulit kita. Nah, karena dia itu mengandung hexapeptide 8 juga, dia itu bisa mengencangkan kulit kita, terus menyamarkan garis-garis halus yang ada di kulit muka juga. Kalian kalau misalnya udah sering lihat aku, atau kalian yang udah sering lihat di video skincare update aku tuh sering banget kan pakai produk dari Scarlett, baik itu yang malam ataupun yang paginya. Nah, di sini aku udah mau infoin kalau misalnya krim malam aku tuh sampai kayak gini. Jadi aku udah beli yang baru. Lihat deh nih, ini udah habis aku pakai. Karena emang sebagus itu krim malam dari Scarlett. Terus untuk krim paginya juga, kalian pasti udah tahu dong kalau misalnya krim pagi ini juga bagus banget untuk kalian pakai sebelum kalian make upan. Karena kandungannya juga oke banget loh. Jadi bisa bikin makeup kalian itu flawless gitu kan, glowing. Dan dia juga ada kandungan UV-nya juga, jadi bisa melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Nah, tapi karena di sini aku nggak mungkin juga aku bawa krim ini, karena aku pergi tuh udah dalam keadaan makeup, jadi nggak mungkin kan aku pakai krim ini. Jadi biasanya aku bawa tuh si night creamnya. Jadi yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku udah bersihin muka aku di rumah orang tua aku langsung pakai aja si night creamnya supaya kulit aku itu tetap ternutrisi dan lembab. Nah, ini juga krim malamnya itu bisa mencerahkan kulit juga ya. Nah, krim malam ini juga yang aku bilang tadi, selain bisa melembabkan, dia itu bisa menyamarkan noda-noda hitam yang ada di kulit muka loh. Karena belakangan ini aku tuh sering kan upload kayak video yang emang banyak bekas jerawat gitu ya di muka aku. Kalau misalnya aku lagi pengen nyamarin bekas-bekas jerawat, aku tuh selalu rutin pakai moisturizer dari Scarlett ini yang night creamnya ataupun yang paginya tuh yang day cream. Karena menurut aku dia itu salah satu moisturizer yang ampuh banget untuk menyamarkan noda-noda hitam yang ada di muka. Jadi plusnya selain bisa menyamarkan noda-noda hitam yang ada di muka, dia itu juga bisa mencerahkan kulit kalian. Makanya menurut aku kalau misalnya kalian yang pengen kulitnya itu lebih cerah, terus nggak kusam, dan bisa mengencangkan kulit kalian juga serta melembabkan, kalian wajib banget pakai krim dari Scarlett ini, baik yang malam ataupun yang pagi. Karena menurut aku kalau misalnya kalian sering pakai kedua krim ini di pagi hari dan di malam hari, aku jamin banget kalau misalnya kulit kalian itu selalu lembab, cerah, dan yang pastinya plusnya itu glowing. Nah, aku nggak pernah bosen juga infoin ke kalian kalau misalnya produk-produk Scarlett itu selain bagus banget kualitasnya dan harganya itu terjangkau banget. Jadi krimnya itu satu jamnya ini itu harganya 75.000. Kalau misalnya kalian pengen langsung check out untuk skincare dari Scarlett yang face care-nya, kalian bisa langsung cek aja description box aku sekarang. Di situ aku udah cantumin linknya ya. Nah, terus untuk barang selanjutnya juga di sini aku selalu bawa face powder. Ini yang powder foundation dari SK, yang flawless powder foundation. Ini aku suka banget sama bedak ini. Kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya aku
aku sering pakai produk ini di video-video aku yang makeup tutorial ataupun kayak makeup sehari-hari gitu, karena ini beneran bagus banget guys, bener deh ini. Dan tampilannya juga mewah ya, tuh kalian bisa lihat. Terus untuk barang selanjutnya juga aku selalu bawa lipstick. Di sini aku lagi sering pakai lipstick dari Hanasu yang matte durable lip cream yang boba series, ini hazelnut latte. Ini juga bagus banget warnanya nih, kayak gini yang aku pakai sekarang. Ini aku lagi pakai si Hanasu ini. Nah, di sini siapa coba kalau misalnya kalian kalau misalnya pakai flat shoes atau pakai sepatu yang suka lecet-lecet, aku mau kasih tips and triknya ke kalian, dan kalian wajib banget bawa ini barang kemana-mana, karena menurut aku ini barang bener-bener penting banget ada di tas kalian, yaitu dari si Vaseline yang repairing jelly ini bener-bener ampuh banget kalau misalnya kalian pakai sepatu flat shoes yang gampang lecet gitu. Ini kalian bisa oles-olesin langsung aja di area yang emang sering lecet kaki kalian. Contoh kayak di belakang tumit kalian, terus ataupun kayak di atas kaki yang deket jari itu kan lumayan agak sering ya kalau misalnya kalian pakai flat shoes. Jadi sebelum kalian pakai flat shoes, kalian sering pakai si repairing jelly ini, karena ini ngebantu banget untuk ngelembapin kulit kalian supaya meminimalisir gesekan antara kulit dan sepatu kalian. Dan ini juga bisa di retouch ya, jadi kalian bisa retouch aja pakai repairing jelly ini. Kalau misalnya kalian dalam beberapa jam pemakaian sepatu kalian udah mulai kerasa sakit atau kayak lecet gitu, kalian bisa langsung retouch aja. Aku jamin kaki kalian itu tetap lembut gitu, walaupun bergesekan langsung dengan flat shoes kalian. Nah, terus untuk barang selanjutnya juga, karena di sini rambut aku sekarang udah lumayan panjang ya, dan misalnya kalian pengen rambutnya itu tetap rapi dan tetap kayak mantul gitu ya si catokannya, jadi selalu bawa jedai kemana-mana. Ini kayak barang yang emang wajib banget ada di tas kalian gak sih? Nah, ini tuh yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian pengen si curliannya itu tetap awet, kalian bisa langsung jepitin aja pakai jedai ini. Terus kalau misalnya kalian pengen dikuncir juga rambutnya, kadang kan kalau misalnya bawa anak-anak keluar tuh kan kadang suka heboh ya, itu anak-anak lari-lari lah di mana gitu kan. Rambut itu kayak kadang kayak suka berantakan juga, makanya aku selalu bawa ikat rambut kemana-mana, jaga-jaga kalau misalnya rambut aku harus dikuncir. Nah, di sini juga karena aku tuh kan gak suka ya kalau misalnya area bawah aku itu kayak lembab ataupun kayak basah gitu, makanya di sini aku selalu bawa panty liner untuk jaga-jaga kalau misalnya udah basah ataupun kayak 4-3 jam sekali aku selalu ganti panty liner kalau misalnya di luar. Karena supaya apa? Supaya tetap kering, terus nggak lembab juga, jadi tetap bukan steril ya. Jadi tetap terjaga lah gitu area bawah kita gitu. Oke teman-teman, segitu aja tentang barang-barang yang aku biasa bawa di tas aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menjadi inspirasi juga untuk kalian semua. Tentang mungkin ada yang keidean gitu, oh iya gue tuh harus bawa barang itu juga gitu ya di tas kalian. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah untuk kalian semua. Dan terima kasih banyak juga ya untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya.